Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Imamah Nurhalis Ritonga dengan NIM 2120096. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian saya pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, di soal yang pertama, terdapat petikan makna atau ayat Al-Quran. Dengan soal uraikan 3 upaya yang Nanda lakukan untuk memahami makna atau tafsir ayat itu. Baiklah, yang saya lakukan yang pertama itu adalah saya memahami itu sendiri dengan Al-Quran yang lain. Maksudnya ialah saya mencari makna spesifik pada ayat lain yang dapat menjelaskan makna pada Al-Quran tersebut. Kemudian yang kedua, memahami tafsir Al-Quran dengan sunnah. Sebagaimana Ibnu Taimiyah berkata, kita dapat mengambil sunnah atau hadis yang sahih untuk memperjelas makna sebuah petikan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, memahaminya dengan perkataan para sahabat atau tabi'in terdahulu. Kemudian pertanyaan poin B, sebutkan 5 penggunaan tanda baca dan jelaskan fungsi kelima tanda baca dalam ayat tersebut, yaitu ada tanda baca titik, kurung, petik, koma, dan garis hubung. Yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik di sana itu digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat yang memiliki inti. Kemudian tanda kurung. Tanda kurung di sana digunakan untuk memperjelas sasaran atau kalimat ataupun maksud kalimat. Kemudian yang ketiga, tanda petik. Tanda petik di sana digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari seseorang atau pembicaraan seseorang. Kemudian yang keempat, tanda koma. Tanda koma di sana digunakan untuk memisahkan kalimat sejenis atau setara sebagai pengganti tanda hubung. Kemudian yang kelima yaitu tanda hubung. Tanda hubung di sana itu digunakan untuk menyambung unsur kata ulang dan menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Kemudian pertanyaan poin C. Jelaskan semua penggunaan kata maha dalam arti ayat itu dan jelaskan pula fungsinya. Yang pertama adalah maha lembut. Maha lembut di sini memiliki fungsi atau makna cermat, teliti, dan kemampuan untuk memenuhi dengan cara yang amat lembut, halus, tak terasa, dan tak terduga bagi makhluk yang lain. Kemudian yang kedua, maha mengetahui. Maha mengetahui di sini maksud dan fungsinya adalah Allah adalah sang maha tahu atas segala sesuatu yang kita tidak ketahui oleh manusia, malaikat, jin, serta makhluk-makhluk lainnya dalam segala sesuatunya. Kemudian yang ketiga yaitu maha bijaksana. Yang dimaksud di sini adalah maha bijaksana itu ia dapat mengetahui hikmah, menciptakan, mengatur, dan menjalankan segala sesuatunya dengan perhitungan yang baik menurut kebijakannya. Kemudian soal yang nomor 2, terdapat sebuah link bantuan terhadap Muslim di negeri Syam dengan soal poin A. Uraikan yang dirasakan setelah membaca teks dan ungkapkan dengan jujur sebagai kepedulian terhadap Muslim di Syam tersebut. Baiklah, yang saya rasakan itu saya turut sedih dan prihatin terhadap keterbatasan yang terjadi pada kemanusiaan di sana. Yang saya lakukan adalah membagikan tautan agar dapat diketahui banyak orang, terutama Muslim di Indonesia. Kemudian pertanyaan B. Temukan 15 diksi, kemudian susun berdasarkan urutan dalam kamus dan artinya. Diksi yang pertama yaitu bumi. Bumi adalah tempat manusia hidup dan berkembang. Diksi yang kedua yaitu dekap. Dekap adalah merangkul saudara dengan bantuan. Diksi yang ketiga yaitu ganasnya. Ganasnya di sini maksudnya adalah musim dingin yang begitu ekstrim. Kemudian yang keempat, kehangatan. Artinya adalah membantu mengirim selimut untuk saudara di negeri Syam tersebut. Kemudian yang kelima, kemiskinan. Artinya adalah keterbatasan keadaan di Syam akibat pergaduhan yang terjadi. Kemudian yang keenam, keterbatasan. Maksudnya adalah ruang lingkup atau keadaan yang jauh dari kata bebas atau pembatasan hak. Kemudian yang ketujuh, konflik. Pergaduhan yang menimbulkan dampak negatif. Kemudian yang kedelapan, krisis, yaitu darurat keperluan kemanusiaan. Kemudian yang kesembilan, membeku. Membeku di sini maksudnya adalah kedinginan akibat cuaca ekstrim atau lebih buruk lagi. Kemudian yang ke-10 yaitu mengancam, artinya adalah darurat keadaan atau kerugian dalam suatu keadaan. Kemudian yang ke-11, mengadu, artinya adalah nasib yang beradu dengan keadaan yang kurang manusiawi atau terancam. Kemudian yang ke-12, menyapa, artinya adalah menghampiri suatu keadaan atau tempat dengan suatu resiko. Kemudian yang ke-13, meregang, artinya adalah sudah minim kemungkinan untuk hidup. Kemudian yang ke-14, pengepungan,
keadaan yang sempit akibat tidak ada daerah yang aman atau menyelamatkan. Kemudian yang terakhir, ke-15, terkatung-katung, yaitu terancam jiwanya dan hanya dapat berpasrah. Kemudian soal yang ketiga yaitu, jelaskan 5 logika berpikir alasan bangga berbahasa Indonesia, kemudian paparkan yang dilakukan untuk memelihara bahasa Indonesia. Baiklah, yang pertama, karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan seluruh suku atau etnis di Indonesia. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya makna atau kosakata. Kemudian yang keempat, bahasa Indonesia adalah mudah dipelajari dan dipahami. Kemudian yang kelima, bahasa Indonesia dipelajari di negara lain. Yang saya lakukan untuk memeliharanya adalah dengan tetap menggunakannya walaupun bahasa asing marak di era globalisasi dan milenial ini. Kemudian pertanyaan yang keempat, uraikan 4 persiapan yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja dan alasannya. Yang pertama yaitu mempersiapkan fisik, karena fisik menunjang segala pekerjaan. Oleh karenanya, saya harus terbiasa bekerja keras dalam suatu kondisi serumit apapun. Kemudian yang kedua, mempersiapkan mental. Mental dalam bekerja itu sangat diperlukan, karena mental mempengaruhi produktivitas kerja. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan kesehatan rohani. Sebagaimana di era globalisasi, sangat banyak godaan dalam dunia kerja. Oleh karenanya, selalu meningkatkan keimanan agar tak terjerumus dalam pengaruh negatif globalisasi dalam dunia pekerjaan. Kemudian yang keempat, mempersiapkan pendidikan. Pendidikan itu sudah menjadi batas taraf dalam suatu pekerjaan di era globalisasi ini. Oleh karena itu, untuk mendapatkan dunia pekerjaan yang baik, kita harus mempersiapkan pendidikan. Kemudian pertanyaan yang kelima yaitu, buatlah pidato dengan durasi waktu 5 menit. Baiklah, di sini saya akan membacakan pidato saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga saat ini kita dapat menikmati karunia-Nya dan melaksanakan segala aktivitas kita. Shalawat berangkaikan salam kepada junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, di sini saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Bahasa Indonesia saya yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato. Baiklah, kali ini saya akan membahas judul dualisme perkuliahan online. Sebagaimana yang kita ketahui, perkuliahan online itu adalah pendidikan daring yang disebut juga e-learning ataupun online course yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan internet. Contohnya adalah aplikasi WhatsApp, Telegram, Google Classroom, Zoom, dan aplikasi-aplikasi lain yang turut mendukung berlangsungnya komunikasi antara dosen dengan mahasiswa dan sebaliknya. Dalam perkuliahan online ini, beberapa pihak mendukung berlangsungnya program ini karena beberapa sebab atau beberapa hal. Seperti karena pandemi COVID-19 ini yang masih tersebar luas. Oleh karenanya, kita harus mematuhi protokol kesehatan, salah satunya adalah social distancing. Hingga proses belajar mengajar yang melibatkan pendidik dan peserta didik harus ditunda ataupun dialihkan dengan cara yang lain. Kemudian, hal lain yang mendukung program ini adalah bagi para mahasiswa yang bekerja aktif, mereka dapat melakukan perkuliahan tanpa meninggalkan pekerjaannya. Namun di sisi lain, bagi beberapa pihak, keadaan ini menjadi ketidakseimbangan atau menjadi dualisme. Dikarenakan pada perkuliahan online, mahasiswa itu tidak bisa menikmati fasilitas seperti ruang belajar, alat elektronik, seperti komputer, dan lain sebagainya dalam hal perkuliahan. Namun dalam hal ini, mahasiswa yang tidak diberi keringanan pada UKT atau uang kuliah tunggal yang dibayar per semesternya dengan jumlah yang tetap dengan mahasiswa yang menikmati fasilitas kampus. Padahal kita ketahui bersama, dengan datangnya atau maraknya pandemi COVID-19 ini, beberapa pihak sudah tidak berpenghasilan seperti dahulu lagi atau sudah tidak berpenghasilan maksimal karena keterbatasan keadaan. Dan juga tingkat perekonomian beberapa pihak pun semakin menurun diterjang pandemi COVID-19 yang harus mematuhi protokol kesehatan. Seharusnya dalam hal ini, pemerintah dan pihak kampus memberi keringanan dalam membayar UKT
karena mahasiswa tak mendapat fasilitas kampus. Dan tak hanya itu, mahasiswa juga harus mengisi data setiap bulannya untuk mengikuti proses perkuliahan. Bahkan dalam kurun waktu tertentu atau tidak sampai sebulan, mahasiswa harus mengisi paket datanya lagi dalam kurun waktu beberapa minggu karena banyaknya materi yang harus di-download serta beberapa aplikasi yang harus diunduh. Kita ketahui bersama, memang pemerintah memberikan bantuan berupa paket data. Namun, paket data dari pemerintah ini tidak mencukupi kebutuhan perkuliahan mahasiswa. Oleh karenanya, banyak pihak yang berharap adanya penurunan UKT agar seimbangnya pengeluaran dan hal yang didapat oleh setiap mahasiswa yang melakukan proses perkuliahan. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.